Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi sama saya Juan. Di sesi kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang introduction. Di video ini Anda akan belajar cara jitu untuk menguasai introduction. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang baru mau belajar bahasa Inggris. Tentu dalam video ini masih banyak kekurangan atau masih banyak hal yang mungkin belum memuaskan bagi Anda, tapi semoga video ini bisa bermanfaat dan hal-hal kekurangan itu semoga kawan-kawan bisa mengisinya, memberikan komen bagi kita dan memberikan masukan bagi kita untuk video-video berikutnya yang lebih baik. Terima kasih banyak dan silakan ditonton videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Terima kasih. Baik, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan membahas cara cepat kuasai introduction. Iya. Jadi introduction ini banyak yang bisa kita perkenalkan, like introduce yourself. Introduction itu artinya adalah perkenalan atau memperkenalkan, ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa untuk memperkenalkan orang, perkenalkan diri sendiri, perkenalkan hewan peliharaan Anda, perkenalkan siapapun, pacar Anda pun bisa Anda perkenalkan. Tentu apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita hindari saat berkenalan dengan orang baru, itu akan kita bahas sekarang. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ingin kawan-kawan menguasai vocabulary ini dulu. Jadi 10 vocabulary yang sudah saya sediakan di sini. Aturan mainnya adalah pertama nanti saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan cara membacanya dan kawan-kawan perhatikan. Yang kedua, nanti ketika saya sudah bacakan dan kawan-kawan akan follow up to me, akan mengikuti setelah saya. Oke, yang ketiga, nanti kawan-kawan akan kita acak sudah sejauh mana kemampuannya, akan kita tes sudah sejauh mana kemampuan kawan-kawan sudah memahami dan bisa menghafal. Kita mulai saja. Are you ready? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah always. Always, always, actually, 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 usually, usually, sometimes, sometimes, suddenly, suddenly, after, after, before, before, accompany, 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 afraid, afraid, afternoon, afternoon, afternoon. Oke, sudah diperhatikan? Nah, sekarang saatnya kawan-kawan mengikuti saya untuk mengetes, untuk mengulang apa yang saya sampaikan supaya kawan-kawan nanti enak, ya. Kawan-kawan enak. Tapi saran saya, jika Anda berada di luar, silahkan masuk ke ruangan Anda, kamar Anda, supaya Anda lebih konsentrasi dan Anda tidak canggung untuk mengucapkannya. Kunci rapat-rapat kamar Anda supaya tidak ada orang yang mendengarkan Anda dan Anda jauh lebih rileks dan jauh lebih fokus. Oke, kita mulai. Are you ready? Alright, let's do it. Always. Silakan ikuti saya. Always. Oke, sekali lagi. Always. Baik, yang kedua. Actually. Ikuti saya. Actually. Actually. Oke. Kita ketiga. Usually. Usually. Oke, ikuti. Lantangkan lagi suara Anda. Usually. Keras-keras, kencangkan. Usually. Baik, selanjutnya. Sometimes. Sometimes. Ya, lantangkan suara Anda lagi, lebih kencang lagi supaya nanti lidah Anda itu terbiasa masuk saya. Oke?
Sometimes. Oke, kencangkan lagi. Semangat. Suddenly. Suddenly. Oke, ikuti saya lagi. Suddenly. Oke, semangat. Lanjut. After. Nice. Oke, after. Oke, ikuti saya. After. Oke, next. Before. 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 Amazing. Lanjut. Accompany. 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 Afraid. Afraid. Afternoon atau afternoon juga. Nanti ada yang beda. Afternoon atau afternoon. Serah mana yang Anda mau pilih. Ya, artinya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita akan tes. Jika saya ke dalam bahasa Indonesia, so you have to say in English. Oke, sebaliknya. Jika saya dalam bahasa Inggris, Anda ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini untuk melatih konsentrasi Anda, untuk mempermudah dan mempercepat Anda menghafal kosakata. Nah, itu teknik. Itu rahasianya ya. Tekniknya begitu. Lanjut. Oke, saya akan secara berurutan aja dulu ya. Selalu. Ya. Anda sebut dalam bahasa Inggrisnya. Selalu. Actually. Anda sebut ke dalam bahasa Indonesianya. Biasanya. Nice, benar sekali. Usually. Okay? Usually. Lanjut. Sometimes. You say in Indonesia, okay? Come on guys. Sometimes. Tiba-tiba. Tiba-tiba. After. Sebelum. Bagus ya. Before, betul. Menemani. Ya, betul. Accompany. Accompany. Ya, Anda menyebutkan ke dalam bahasa Indonesianya. Oke, kita lanjut sekarang. Afraid. Afraid. Ya, Anda sebut dalam bahasa Indonesianya. Anda sebut benar. Anda sebut dalam bahasa Indonesianya. Takut. Baik, betul, afraid. Saya ulang lagi. Afraid. Ya, Anda sebut dalam bahasa Indonesia. Lanjut, sore. Afternoon. Amazing. Oke, saya harapkan mudah-mudahan itu cepat dihafal dan diingat ya. Baik, itu dia tadi untuk perbendaharaan kosakata kita, untuk menambah kosakata kita. Jadi begitulah cara menghafalnya. Repetisi itu penting. Jadi bagi Anda yang baru belajar bahasa Inggris, jika Anda ingin cepat bisa bahasa Inggris, maka sering-seringlah. Sering-seringlah Anda mengulang ya. Di otak-atik. Menghafal English sebut dalam bahasa Indonesia, sebut dalam bahasa Inggris. Ya, sehingga nanti akan mendapatkan automatically without thinking. Jadi otomatis tanpa berpikir. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi di sini ada dua yang saya angkat di sini. Ada tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama di sini adalah saya ambil memperkenalkan diri di depan audiens. Nah, contohnya di sini di kelas. Nanti Anda bisa menggantinya juga ketika Anda mungkin ingin memperkenalkan diri di perusahaan, di depan kolega Anda atau di depan customer Anda, siapa saja nanti. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu kerangkanya seperti apa. Apa saja yang perlu kita sampaikan di sini dan apa saja yang saya rasa tidak penting untuk disampaikan atau tidak penting untuk orang ketahui, kecuali kalau orang itu bertanya. Baik, seperti biasa saya akan bacakan dulu. Anda perhatikan betul-betul, Anda perhatikan baik-baik bagaimana saya mengucapkannya, bagaimana intonasinya. Penting juga untuk mempelajari intonasi itu. Okay? Are you ready? Let's do it. Hi everybody, let me introduce myself.
My name is Juan. Jadi saya singkat ya. My name is Juan. I'm from Lombok. I'm 19 years old. Of course, my religion is Muslim. And my hobbies are playing guitar and football. A new student here. My ambition is to be one of the most successful person in Indonesia. And I wanted to be a president like Habibie. I love Habibie so much because I think he is a wise person and smart person in the world. Nice to meet you. Thank you. Seperti itu ya. Oke, saya ulang lagi tapi dengan nada yang pelan-pelan saja supaya Anda bisa cepat mengingatnya. Ready? Let's do it. Hi everybody. Let me introduce myself. My name's Juan. Nah, nanti Anda ganti dengan nama Anda sendiri. I'm from Lombok. I'm 19 years old. Of course, my religion is Muslim. And my hobbies are playing guitar and football. I'm new student here. My ambition is to be one of the most successful person in Indonesia. And I wanna ini adalah singkatan dari want to ya. Tadi skip saya jelaskan. Oke, saya ulang lagi. I wanna be a president like Habibie. I love Habibie so much because I think he is a wise person and a smart person in the world. Nice to meet you. Thank you. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya jelaskan dulu. Pertama, di atas ini ya, sapaan boleh Anda gunakan seperti commonly kita gunakan good morning, good afternoon, good evening. Nah, sesuai dengan waktu timingnya masing-masing selesai. Bisa juga Anda mengatakan assalamualaikum dan lain sebagainya. Yang mana Anda merasa nyaman aja untuk menyapa begitu. Ya. Terus let me introduce myself, itu artinya sudah ada di sini. Terus my name is Juan. Nah, karena di sini saya menggunakan nama saya. Oh, mohon maaf. Ini kayaknya dia mau penyakit laptop saya itu begini dia. Dia suka jalan-jalan sendiri. Saya mohon maaf. Jadi di sini my name is Juan. Anda bisa mengganti dengan nama Anda sendiri. Nanti kita akan ada praktiknya nanti di slide berikutnya. Umur di sini 19. Lalu bagaimana kalau umur saya 20? Jadi 20. 20 bahasa Inggrisnya adalah 20 or 20. Boleh. 21, 21. 20 itu 20. Kalau 21 tinggal digabungkan aja 20 sama 1. Jadinya 21. 22, 22. Intinya Anda hafal 1 sampai 15 itu saya rasa cukup untuk menghafal number. Tapi nanti kita akan ada sesi-sesi di video berikutnya yang akan membahas tentang number. So, saya sarankan Anda untuk tetap bergabung di komunitas kami atau dengan cara subscribe channel ini. Dan kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan atau ada masukan, kawan-kawan boleh meninggalkan komen di kolom komentar. Nanti jika kawan-kawan ingin mendapatkan update materi, update diskusi kita, maka nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi semuanya nanti akan masuk ke pemberitahuan kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan back to the topic. Baik, kembali kita ke topik. Jadi di sini 19 sudah saya jelaskan tadi, of course my religion. Nah, kalau memang kawan-kawan tidak mau menyampaikan tentang kepercayaan kawan-kawan boleh. Cuman artinya di sini saya menyampaikan untuk menambah kosakata kawan-kawan. Religion itu artinya agama, ya, artinya agama. Oke. Terus my hobbies. Nah, my hobbies. Di sini saya menggunakan bentuk jamak, ya, bentuk jamak karena memang hobinya tidak hanya satu. Di sini ada playing guitar dan football. Jadi itulah kenapa alasan saya menggunakan kata art atau to be art di sini. Tetapi kalau seandainya kawan-kawan hanya punya satu hobi, kawan-kawan bisa mengganti are ini menjadi is. Oke, kawan bisa mengganti are ini menjadi is dan di sini tidak perlu ditambahkan akhiran is.
Cukup hobi. My hobby is playing guitar. Cukup. Jadi kalau punya lebih daripada 2, 3, 4 dan selanjutnya, Anda bisa menggunakan ini, hobbies are. Ya, are. Jadi di sini taruh saja. My hobbies are apa? Playing guitar, swimming, playing football, playing game online dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan. A new student here, karena seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita mengambil contoh di dalam kelas. A new student here, saya siswa baru di sini. My ambition, cita-cita. Nah, siapkan apa cita-cita kawan-kawan nanti di slide berikutnya adalah kita akan praktek. Oke? Bisa dipahami? Kalau seandainya kawan-kawan tidak punya public figure yang mau kawan-kawan ikuti atau seperti dia, kawan-kawan bisa juga tidak menggunakan itu. Oke, cukup sampai di my ambition saja. My ambition is apa di sini? Kalau jadi polisi, policeman. Kalau mau menjadi TNI, an army. Kalau mau menjadi pilot. Jadi dokter, doctor. Jadi perawat, nurse. Oke, nurse, jadi perawat. Terus kalau seandainya jadi apa lagi? Manager. Oke, kalau seandainya menjadi direktur, director. Nah, seperti itulah. Banyak. Kalau kamu bisa nanti nyari di kamus sesuai dengan cita-cita kawan-kawan. Oke? Saya sarankan kawan-kawan sekarang, apalagi sekarang kan semua serba canggih, semua serba online, semua serba enak. Tinggal di-download aja nanti di Google Translate, ya. Google Translate. Jadi enak. Atau ada juga nanti kamus-kamus yang offline. Kamus offline, kawan-kawan bisa download itu untuk mempermudahkan kawan-kawan mencari kosakata yang kawan-kawan butuhkan real time-nya saat itu, maksud saya. Jadi tidak repot seperti saya dulu harus beli kamus tebal-tebal, nyarinya aja susah. Artinya kalau kita tidak terbiasa nyari di kamus itu keburu pusing kita daripada nemuin kosakata yang kita butuhkan. Tapi sekarang alhamdulillah semua sudah serba canggih. Jadi kawan-kawan tinggal download aplikasinya udah dapat itu. Baik, kita lanjutkan di sini. Slide berikutnya, kawan-kawan akan saya minta untuk mengisi sesuai dengan data kawan-kawan di sini. Ya. My names. Itu isi dengan nama panggilan saja dulu. Nama panggilan. Kalau mau nama lengkap, lebih bagus lagi. Terus I'm from, saya artinya alamat kamu di sini. Kamu dari mana? Oke. Selanjutnya usia di sini. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau seandainya usianya berapa? 20, 20, 22, tinggal digabungkan aja. 20 apa? 20. 2 apa bahasa Inggrisnya? 2. Jadi 22. Nah, itu gampang kan? Memang bahasa Inggris ini gampang sebenarnya. Tapi tergantung Anda bertahan sampai di mana mau belajar. Karena memang harus dihafalkan semuanya. Begitu. Lanjut. My ambition is seperti apa yang saya jelaskan tadi. Anda boleh sampai di sini dan isi sesuai dengan cita-cita Anda. Kalau Anda tidak mau menggunakan yang ini public figure, tidak ada masalah. Oke, sorry. Saya salah pencet. Oke, sorry. Baik. Nah seperti itu, ya. Kalau sudah diisi, nah nanti Anda bisa memutar lagi video ini dan Anda bisa mempraktikkannya lagi ketika Anda memang sudah punya waktu yang tepat untuk mempraktikkannya. Dan ini jika Anda ingin benar-benar bisa, cepat bisa, isi dulu dengan data Anda, lalu nanti Anda bisa ucapkan dengan lantang supaya lebih cepat untuk melatih pronunciation kalian dan membiasakan kalian. Baik, sekarang kita lanjut ke tipe kedua. Introduction tipe kedua di sini ada antara 2 orang. Anggap saja kita dengan lawan bicara Anda. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu dan Anda perhatikan. Hi, I'm John, a new student here. How about you? Hello, I'm Jane. Nice to meet you, John. Nice to meet you too. Anyway, where are you from, Jane? I'm from Bali. And you? Well, I'm from Lombok. And how long did you study English here? I'm just 2 months here. Amazing.
Baik, itu dia tadi. Sekarang kita kurangi ritmenya, kurangi kecepatannya. Hi, I'm Juan. I'm new student here. How about you? Hello, I'm Jane. Nice to meet you, Juan. Nice to meet you too. Anyway, where are you from, Jane? I'm from Bali. And you? Well, I'm from Lombok. And how long did you study English here? And just 2 months here. Amazing. Baik. Di tipe yang kedua, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami untuk membuat situasi itu lebih menyenangkan, lebih lunak, dan lawan bicara kita lebih terbuka. Alangkah baiknya jika kawan-kawan mulai dari diri kawan-kawan sendiri untuk memperkenalkan diri. Ya, kita tinggalkan dulu metode yang lama, yang biasanya kawan-kawan dulu hafalkan, yang biasanya kawan-kawan dulu lakukan adalah di mana kawan-kawan menanyakan langsung kepada lawan bicara Anda. Contoh, hello, what's your name? Nah, itu kita tinggalkan aja dulu. Kenapa? Karena metode yang seperti itu kadang-kadang lawan bicara kita agak canggung, responnya tidak seperti apa yang kita harapkan, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, terkecuali kalau lawan bicara kita itu memang orangnya ya santai, orangnya fleksibel gitu, ya. Tapi kalau seandainya ada beberapa orang yang kita serta-merta datang terus nanyain dia, nama kamu siapa? Akan terkesan canggung gitu. Ini siapa ya? Nanya nama saya gitu. Jadi strateginya dengan cara seperti ini, mulailah dari diri Anda. Hi, I'm Juan. And you, what's your name? Itu ya. Bisa menggunakan seperti itu. Jadi kan lebih enak dia menjawab. Oke. Terus yang kedua, kenapa kita di sini tidak memasukkan dialog atau percakapan kalimat yang menanyakan tentang umur, menanyakan tentang ambition, cita-cita, dan religion, begitu ya. Karena ini kan konteksnya baru ketemu. Jadi saya rasa itu tidak terlalu penting-penting amat untuk dibahas dulu di sini. Jadi tidak terlalu penting-penting amat, yaitu menanyakan tentang umur, menanyakan tentang ambition, begitu. Jadi kita nanyain sesuai dengan konteksnya aja dulu. Anda di mana dan apa yang tepat untuk dibicarakan di sana, itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih rileks bagi lawan bicara Anda. Oke? Nah, jadi seperti itu. Saya tidak memasukkan, nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya, di video-video berikutnya kita akan membahas tentang itu. Oke, tapi ini hanya baru awal aja dulu. Baik, sekarang kita mulai praktikkan. Saya akan menjadi A dan Anda akan menjadi B. Oke? Are you ready? Semangat, oke? Tetap semangat. Baik, kita lanjutkan. Hi, I'm Juan. I'm new student here. How about you? Baik, silakan Anda jawab. Nice to meet you too. Anyway, where are you from, Jane? Nice, lanjut. Saya jawab, well, I'm from Lombok. And how long did you study English here? Amazing. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Sekarang saya akan menjadi B dan Anda yang akan menjadi A, supaya kita lebih cepat untuk bisa menguasainya, ya. Are you ready? Let's do it. Silakan Anda yang duluan. Hello, I'm Jane. Nice to meet you, Juan. I'm from Bali, and you? I'm just 2 months here. Oke, mantap. Anda sudah mempelajari cara jitu untuk memperkenalkan diri. Ya, jadi itu kawan-kawan. Baik, saya harapkan kawan-kawan jangan cepat menyerah belajar bahasa Inggris ini. Memang bahasa Inggris ini gampang, tapi kadang sulit juga bagi orang lain. Artinya yang sering disebut adalah gampang, sulit, gampang gitu. Tergantung dari kita sih sebenarnya. Tergantung dari kita, karena yang perlu kita persiapkan ketika mau belajar bahasa Inggris itu adalah Anda harus sudah betul-betul mau tetap menghafal dan praktik, repeat
repetition itu, pengulangan itu penting. Terutama bagi kita pemula yang ingin belajar bahasa Inggris. Karena kosakata yang sudah kita hafal itu jika tidak digunakan, dipraktikkan, itu kadang-kadang juga lupa. Kita nggak tahu. Kadang ketika mau ngomong lupa apa ya, padahal sudah kita hafalkan. Jadi untuk mensiasati hal-hal seperti itu, kawan-kawan ada baiknya untuk repetisi and practice. Repetisi and practice. Terserah kawan-kawan, kalau seandainya tidak ada native speaker diajak untuk lawan bicara, kawan-kawan bisa di kamar, kawan-kawan bisa di depan cermin. Itu metode klasik lah, metode klasik. Jika kawan-kawan belum pede dulu atau belum punya modal dulu untuk ketemu sama bule, atau belum berani dulu, kawan-kawan bisa nanti dengan metode klasik itu, kawan-kawan bisa berdiri di depan cermin dan ya, I know it's look like crazy people, but it doesn't matter, ya. Itu akan kelihatan seperti orang gila, tapi tidak ada masalah. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harapkan jika kawan-kawan suka video ini, please klik like, oke? Dan jika kawan-kawan ingin bergabung dengan komunitas kita, silakan kawan-kawan bisa subscribe channel ini. Dan kalau kawan-kawan punya hal yang perlu kita diskusikan, kawan-kawan bisa meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap spirit ya, dan jangan menyerah. That's all. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.